pada akhirnya kita harus punya tujuan lagi sih maksudnya. Jadi walaupun menggerutu segala macam, tapi ketika kita punya tujuan, akhirnya lebih fokusnya ke situ gitu loh. Mungkin itu sih akhirnya yang bikin aku jadi oke lah kita kerjakan ini, aku yakin akan membuahkan sesuatu. Oh tentu dong. Iya kan? Aduh capek nih, aduh capek banget. Aduh kenapa sih harus pulang jam segini? Hah? 126 juta streaming? Hah? 6,6 juta monthly listeners? Wah. Aku pengen dibikinin lagu deh sama kamu. Jangan dong. Aku belajar. Judulnya I Love You When You're Not Around. I love you when you're not around. Yeah. Jadi kalau ada dia tuh berantem mulu gitu. Tapi kalau nggak ada kok gue kangen. Tapi emang Kak Anji selalu bikin lagu tuh judulnya dulu atau menetapkan konsep dulu? Premis sih. Oh, oke. Itu padahal pertanyaan gue buat dia nanti. Kamu gimana cara bikin lagunya sih? Oke. Nanti berarti. Apa? Berarti dibahas nanti atau sekarang? Loh, ini udah mulai. Oh, ini udah mulai? Udah. Oh, begitu? Emang kenapa harus ada aba-aba? Oh, gitu ya? Nggak tahu. Karena biasa kayak, hi guys. Ya ampun, kamu tuh tidak mempelajari ini ya cara-cara media sosial sekarang ya. Gitu ya? Udah hilangkan itu. Hi guys, balik lagi di sini bareng Anji gitu. Lah iya. Langsung aja ya? Langsung. Tapi sebenarnya aku punya kebingungan sih, Rai. Maksudnya aku mau nanyain apa ya, karena aku lihat kamu kan banyak tuh ada di podcast ini, itu udah sampai ngebahas persahabatan cowok ini nggak mau ini maunya ambil untung, maunya ini banyak banget, bahkan sampai sama Kang Arman Maulana juga ada. Oh iya. Yang Zoom betul. kan? Iya betul. Jadi aku menonton beberapa lah ya, kalau nggak mau dibilang semuanya tentang wawancara kamu. Jadi aku bingung aku harus nanya apa dong? Apa ya? Apa kamu maunya ditanya apa? Aku ditanya... Kan tentang cowok pasti nggak mau. Aku lihat jawaban itu dan itu gitu. bagus. Terima kasih loh. Apa aja sih kehidupan, musik. Aku nggak tahu lagi apa yang harus dibahas dari hidupku. Banyak tapi aku juga nggak tahu pertanyaannya harus apa. Kan kamu juga lagi mau bawain... kamu datang ke sini dengan materi baru kan? Iya betul. Iya kan. Itu nanti akan kita bahas juga. Okay. Tapi ada satu hal yang menarik yang... Nah ini belum banyak aku lihat dibahas, itu tentang Belikatmu. Oh Belikatmu, oke. Itu dunia dari sudut pandangku kan. Iya. Gimana aku memandang dunia, gimana itu bio-nya? Kayaknya segitu aja, dunia dari sudut pandangku Dari bercerita. dunia, ini ya, mana ya? Kenapa saya lupa sendiri? Iya. Karena sebenarnya aku udah jarang update sih sebenarnya di Belikatmu. Cuma Belikatmu itu adalah akun di mana aku menuliskan segala suara yang berisik di kepala aja sih. Terus aku tuangkan di situ dan sebetulnya itu cuma beberapa persen dari banyak karena sebenarnya banyak ketuangkan tuh di kertas, di buku beneran gitu loh. Okay. Instead of nulis beneran di HP karena rasanya berbeda gitu. Wah, kita sama. Oh gitu? Nih ya, aku juga lebih suka menulis. Kayak jurnal juga gitu atau kayak? Enggak sih, enggak jurnal. Kalau jurnal kan itu diusahakan ada waktu khusus kan. Iya, betul. Kalau kan memang ketika pengen nulis. Nah ya sama sih, aku juga gitu. Mentransfer energi dari jari tuh beda ya? Iya, rasanya beda banget dan lebih intimate gitu sih dengan tulisan aku dan aku bisa nyoret-nyoret apa yang aku nggak ini segala macam. Kalau misalnya di by digital kan kita kayak cuma dilihat aja terus kita nggak kelihatan ketidaksempurnaan dalam tulisan itu. Sedangkan menurut aku sangat menarik melihat kayak kita sebagai manusia tuh kayak ada titik celah salahnya gitu, terus kita juga bisa mengoreksi sendiri dan ngelihat looking back kayak oh ini ternyata tadinya tulisan ini harusnya seperti ini, kayak menarik aja gitu, ada ceritanya gitu. Iya, bahkan itu suatu hari nanti kertas-kertas itu akan bisa jadi punya nilai sejarah, iya pasti. Yes. Bahkan punya nilai komersil. Oh ya? Iya. Jadi kayak aku punya beberapa buku ya, Jim Morrison, terusnya Kurt Cobain. Jadi tulisan-tulisan tangannya dia yang lirik dan bukan itu diduplikasi lagi, lalu dimasukin buku. Iya. Itu menarik sih. Jadi aku bisa tahu tulisan tangannya Kurt Cobain dulu waktu umur 14 gimana gitu. Oke. Jadi bener-bener pure dari dia seapa adanya seperti itu ya? Iya, ada yang coretan-coretannya. Iya. Itu kan menarik banget. Seru ngelihat lirik lagu Creep, Radiohead yang ditulis dia juga tangan. nulisnya dari kertas gitu ya kalau lirik Radiohead? Iya, jadi kalau Creep itu kalau aku nggak salah itu udah di tulisan lirik lagu itu udah dibuang aja gitu. Terus ditemuin kayak
ini apaan? Gitu. Coba bawain. Wah, unik banget. Creep, dan ternyata lagu itu malah Iya, yang paling sangat. mengerikan juga. Sampai sekarang. Oke. Belikatmu, dunia dari sudut pandangku. Memang dunia ini menurut kamu gimana? Wah, gimana ya, terlalu luas juga sih Dari mendefinisikan. kacamata seorang Raisa yang sekarang berumur 19 ya? 19. Oke, 19 tahun. Aku kan punya anak umur 19 tahun juga. Oke. Wah, seumuran dong, perempuan. Tapi jangan panggil aku Om, tolong. Oke. Kayak Kak. Aduh. Aku manggil Kak kan dari tadi. Iya. Kita. Terima kasih loh. Waduh. Nah, apa dunia dari mata seorang Raisa? Beda-beda sih, kayak dinamis gitu. Maksud aku nggak selalu mematokkan sebuah prinsip atau pendefinisian kayak dunia seperti ini aja gitu. Setiap hari kayaknya aku mencoba untuk berkembang dan melihat dari sudut pandang aku. Maka dari itu kayak dunia dari sudut pandangku tuh isinya itu karena berbeda-beda gitu loh. Dalam berbagai emosi, cerita, setiap hari atau waktunya aku ngerasa banyak perubahan. Kadang dunia, kalau misalnya kata kakek aku kayak dunia itu kejam. Dulu katanya gitu. Kita harus berhati-hati segala macam. Terus Itu, sekarang, iya kakekku juga dulu oh ngomong iya gitu. kan, karena maksudnya mereka di zaman yang berbeda gitu, cara ininya mungkin dari lingkungan atau keluarganya gitu. Terus sekarang menemukan juga dunia ini tuh sangat sederhana dan sangat mudah, tapi ternyata manusia yang bikin itu jadi kelihatannya rumit gitu. Jadi aku kayak mulai belajar lagi kayak tergantung mau ngambil dari sisi yang mana gitu kan. Jadi aku coba menuliskan segalanya supaya kayak mengingat ternyata dunia itu punya definisi yang berbeda-beda dari versi Raisa Anggiani di setiap waktunya gitu. Terus apa yang bisa bikin kamu senang menjalani hari-hari di dunia? Wah, aku apa ya? Senang, sebenarnya simpel aja sih. Aku tuh bahkan nulis di notes aku sekarang setiap hari. Things that I'm grateful of gitu. Hal yang aku syukuri setiap hari. Almost every day sih. Tapi itu baru banget kayak 1 mingguan ini. Karena aku menyadari kayaknya aku butuh sedikit motivasi dan capek kayaknya mencari apa ya, quote on quote validasi dari orang gitu, untuk kayak butuh semangat dari orang. Terus kan kayak mereka punya cerita mereka masing-masing, jadi aku kayak enak nih kayaknya kalau dari diri gue sendiri gitu. Jadi akhirnya nulis setiap hari, mungkin sekecil kayak gue dikasih kesehatan hari ini, gue napas, terus kayak hari ini gue ada momen bisa ngobrol sama adik aku, kayak kita ngobrol tentang kehidupan, sharing cerita, hal-hal kayak gitu. Baca lagi kayak, oh ternyata ini yang akhirnya bisa memotivasi aku sih untuk mensyukuri sesuatu dan kayak mempunyai, jatuhnya pada akhirnya cinta lagi sih. Cinta yang general dari si universal dan semesta ini. Terus mungkin kalau yang bikin menyenangkan akhir-akhir ini karena mencoba berbagai hal baru kayak meditasi, terus coba-coba yoga, walaupun kayak belum ini ya konsisten, tapi kayak ternyata banyak hal menarik yang bisa dilakukan sendiri dan mencoba untuk konten sama diri aku sendiri gitu. Meditasi ya? Ya. Menyenangkan sih, memang. Kok aku kayak apa ya? Aku kayak ngelihat aku dapetin hal-hal itu tapi di umur yang udah di atas 30-an tuh. Oh gitu. Iya, makanya kamu hebat loh, di umur 19 udah bisa dapat pemahaman itu. Mungkin ini kali ya, aku suka diskusi sama bunda juga sih. Oke. Dari dulu, maksudnya dari kecil tuh ternyata udah diajarin kayak manifestasi lah, yang kayak gitu-gitu ternyata dari kecil. Iya. Terus akhir-akhir ini selalu dipertemukan sama orang-orang kayak Kak Manji gitu, kita bisa bertukar persepsi tentang dunia segala macam. Dan aku lagi suka banget ngulik tentang kehidupan gitu loh, kayak apa sih pelajaran orang-orang, walaupun aku yakin gak semuanya bisa aku telan gitu loh. Karena kan kita punya way of life living, tapi sangat menarik ternyata gitu, daripada basa-basi yang ya udah gitu aja for fun only, pulang tidur lagi, sedih lagi, lalala, kayak lebih baik pusing aja gitu tapi dapat hasil yang maksimal seperti begitu. Ngerti nggak? Kameramen ngerti nggak? Ngerti? Iya. Tadi Kak Maji mau ngomong apa? Apa? Enggak, kamu menarik sih, menarik. Maksudnya kamu bisa dengan lancar menyampaikan ini gitu. Dan seseorang itu kecenderungannya, ini mau cowok mau cewek, itu biasanya mereka lebih mengingat dan mengendapkan luka dibandingkan bahagia gitu. Lebih lama, lebih berasa gitu. Kita lebih apa ya? Kita lebih lama
lebih mudah untuk menyerap rasa sedih dibandingkan rasa bahagia gitu. Walaupun semuanya itu cuma sementara sebenarnya. Iya, betul. Tapi momen apa yang kamu ingat nih, yang di top of mind, yang bikin kamu nggak enak hati, sakit gitu? Kapan terakhir kamu ngerasa itu? Sebel banget. Aduh, tadi beli bakso terus nggak enak lagi misalnya. Gitu ya? Hal-hal sederhana gitu yang Sebenarnya kayaknya kodratnya manusia emang sering menggerutu aja sih. Jadi aku sering, kayaknya setiap hari deh, ada aja gitu hal-hal ya, kecil. nah yang terakhir apa? Kayaknya kemarin sih. Kemarin kayak, tapi akhirnya malamnya ada titik penyadaran gitu. Jadi tuh aku beberapa hari ini bener-bener constantly kayak ada jadwal, bangun maksudnya 5 pagi terus pulang pagi lagi segala macam. Maksudnya agak kaget juga tubuh ini gitu kayak, oh ternyata ini rutinitas Menjadi nyanyi tuh seseorang gini ya. seperti yang kamu menjadi sekarang gitu. Terus keinget lagi kayak ada kan quotes yang di ini kayak with great powers come great responsibilities. responsibilities. Terus akhirnya malamnya lebih yang kayak penyadaran pada akhirnya kita harus punya tujuan lagi sih, maksudnya supaya lebih ringan gitu. Jadi walaupun menggerutu segala macam, tapi ketika kita punya tujuan akhirnya lebih fokusnya ke situ gitu loh. Jadi nggak yang kayak ngambang aja, yuk ikutin flow-nya segala macam. Jadi mungkin itu sih akhirnya yang bikin aku jadi oke lah kita kerjakan ini. Aku yakin akan membuahkan sesuatu. Oh tentu dong. Iya kan? Aduh capek nih. Aduh capek banget. Aduh kenapa sih harus pulang jam segini? Hah? 126 juta streaming? Hah? 6,6 juta monthly listeners? Wah. Waduh. Mukaku ada di New York Times Square, waduh gitu. Itu kan kayak, Iya. aku aja nggak ada di sana. Aku berharap banget loh. Bisa. Padahal apa namanya, woman apa namanya? Oh iya, itu kan woman ya. Oh iya. Itu Spotify kan emang bikin woman equality itu Iya, kan. woman equality. So it's Aku nggak mungkin ada di sana ya? Mungkin. Kan nggak ada yang nggak mungkin. Enggak di woman itu. Oh, womannya enggak. Enggak mungkin ya. Iya. Itu yang aku pengenin. Gitu ya? Iya, tapi kan kadang-kadang kita tidak boleh membatasi mimpi kita kan? Iya, betul. Jadi apa yang harus dilakukan ya untuk itu ya? Harus berubah? Bayar billboard. Oh bisa dong, bisa, gue bisa bayar. Iya. Bisa bayar. Nah, itu sekarang ke karya ya? Oke. 126 juta, 103 juta. Menurutmu siapa mereka? Siapa pendengarmu? Kamu tahu nggak sih marketmu itu siapa? Kalau aku nih, aku bisa mendefinisikan market yang ini ibu-ibu yang demografinya usia sekian sampai sekian kayak gitu. Menurutmu pendengar Raisa tuh spesifiknya tuh yang mana? Kayaknya remaja deh. Kebanyakan remaja, anak kecil. Tapi mungkin dari kaum rumahku jadinya anak kecil kan. Karena waktu itu alhamdulillah dinyanyikan oleh Gempi. Yeah. Lalu akhirnya menarik pasar anak-anak juga dan orang tua dan para ibu. Akhirnya kaum rumahku menjadi cinta yang universal, nggak hanya pasangan. Dan itu justru lebih menarik lagi karena sebenarnya tujuan aku membuat itu pun nggak pengen mematokkan satu interpretasi only gitu. Terus kalau misalnya untuk lagu ke general balik lagi kayak remaja yang patah hati deh. Iya. Kebanyakan sih gitu karena aku kayak seingat aku baru nulis 2 lagu yang maksudnya rilis 2 lagu yang happy itu cuma 2, sisanya tuh kayak masih heartbreak. Bedroom pop folk. Sebenarnya tujuan aku lebih ke pop folk gitu sih. pop folk ya. Yes. Yang kalau didengerin tuh terus suaranya juga kan gitu kan cara kamu nyanyikan gitu. Ada suara dalamnya gitu yang kayak ngedengerinnya tuh kayak mau meninggoy tau nggak? tidur ngantuk. Mau meninggoy itu bahasa siapa sih yang bikin? Kenapa sih meninggoy? Tapi sebenarnya di antara lagu-lagumu yang ada di Spotify lah kita katakan itu ada 8 lah ya. Ada 8 ya? 8 sampai 9. Sekarang 9 ya? 9. Terus rilis album lagi sekarang. Nanti kita ngomongin EP kita omongin. Tapi sebenarnya di antara lagu-lagumu yang itu, yang 5 streaming terbanyak, justru yang aku suka bukan yang itu. Yang mana tuh? Aku Kamu Yang Lain. Wah, berarti kita sama. Semuanya sama sih, sama rata. Bahkan itu sampai dibikin 2 versi kan, ada yang piano version kan. Yes. Itu lagu itu menarik sih buatku. Terima kasih. Jadi, yang menariknya di mana? Iya, suatu hari nanti kita
kamu mungkin akan ketemu aku yang lain gitu. Ya kalau di kepalaku, dan aku juga nggak mau nanyain kamu ini lagu tentang apa atau siapa gitu. Tapi kayak ya mungkin you will find a better me. Atau ternyata akunya nih bisa jadi sosok lain juga kayak gitu buatku. Jadi kayak itu kayak udah definisi cinta yang sangat mengikhlaskan, yang it's a pure love sih aku rasa di dalam lagu itu. Karena kayaknya banyak banget cinta egois gitu yang dimana kayak lo harus punya gue doang gitu, atau kayak at the end of the day kalau lo nggak sama gue ya udah gue move on aja gitu. Tapi di kali ini kenapa ada sisi mendoakan, karena ya dia cuma pengen yang happiness untuk si orang tersebut gitu. Oke. Kamu kalau bikin lagu ini dulu nggak sih, bikin premisnya dulu, seperti bikin sebuah karya tulis gitu, atau gue lagi kepikiran ini nih, kepikiran sesuatu udah nulis aja terus sampai ketika lalu ada waktunya kamu revisi sedikit-sedikit, atau kamu menentukan dulu ini lagunya adalah tentang ini, mungkin diksinya akan seperti ini. Kalau aku salah satunya suka begitu. Oke. Diterka dulu ya kira-kira apa gitu. Iya, bahkan aku memikirkan visualnya nanti seperti apa ya gitu. Ini kalau jadi sebuah film pendek nih kayak gimana gitu kalau aku kayak gitu. Kalau kamu gimana? Kalau misalnya aku sebenarnya spontan sih. Jadi maksudnya cara penulisan puisi sama spontan Terus ada yang Iya, ada tadi. Kok kamu tahu? Iya kan kita emang gitu. Emang itu kan di mana-mana. Hah? Spontan Hah? Emang ada lagi program itu ya? Ada. Itu kan Komeng kan udah lama banget. Oh iya. Oh, iya kalau nggak salah waktu aku masih SD enggak deh. Enggak. Oke, lanjut. Oke, lanjut ya. Jadi kayak aku ambil gitar atau piano gitu. Ya. Terus aku kadang kalau di pikiran banget justru nggak sepuas aku spontan, dimana kayak ya udah tiba-tiba mainin beberapa chord dulu gitu. Jadi chord kayak mungkin A, G, D, F atau apa. Terus nyari nada yang terus habis itu baru ngeluarin kata-katanya aja sambil aku voice note karena aku pelupa. Jadi akhirnya aku voice note di HP dulu, terus langsung aku tulis liriknya kayak gitu. Tapi aku udah menentukan pokoknya ada strukturnya gitu sih. Jadi lebih terstruktur. Bosan nggak kamu sama pertanyaan, Raisa, ini lagunya tentang apa? Ya, cukup. Bukan bosan sih, cuma lebih yang kayak aku juga ternyata sangat terbuka dan pengen mendengar interpretasi pendengar gitu dari lagu aku gitu. Ya karena yang menarik dari sebuah lagu itu ketika didengarkan oleh katakanlah 3.000 orang akan ada 3.000 interpretasi berbeda kan. Iya. Tapi ketika misalnya udah seorang Raisa udah bilang ini Kau Rumahku itu lagunya tentang si A loh. Tentang begini, itu jadi milik kamu doang kayaknya gitu. Jadi kayak gue jadi ngebayangin cowoknya Raisa yang ini males ah. Gitu. Mendingan kan ini jadi milikku nih lagu gitu. Nah, terus sekarang cerita tentang Renung Resah. Renung Resah ya? Renung Resah. Renung Resah IP-nya. Iya, itu ada 6 lagu. Ada 6 lagu. Dan 1 lagu aku udah dengerin. Itu Aku. Yes. Bagus banget lagunya. Terima kasih. Lagunya bagus banget. Aku nggak mau nanya sih itu tentang apa. Itu tentang LDR bukan? Bukan. Bukan dijawab juga lagi. Iya, kamu kenapa jawab? Bisa jadi gitu. Bisa jadi ya? Bisa jadi. Oke, itu kegelisahanmu tentang apa? Aku nggak mau nanya tentang siapa gitu. Tapi kegelisahanmu tentang apa? Renung Resah itu tadinya tuh aku masih bingung. Aku sampai bikin kayak 20-an judul. Oke, untuk EP ini ya? Untuk EP ini. Maksudnya judul EP-nya gitu. Iya, judul EP-nya. Terus coret. Aduh, apa nih ya gitu. Terus keinget balik lagi si kakek aku, almarhum. Dia itu selalu bilang kunci terbaik untuk manusia mencari kedamaian dan jawaban dari pertanyaan itu merenung. Oke. Dan aku rasa merenung itu sangat powerful. Kita nggak perlu muluk-muluk meditasi lah atau berapa puluh menit gitu, kayak ya kontemplasi aja. Maksudnya kayak tiduran nih, mau tidur terus kayak mikir aja dulu sendiri, take time, napas, terus berdiskusi sama diri sendiri. Ternyata aku menemukan banyak jawaban dari situ. Dan resah, kenapa ya? Karena kan yang merenungkan keresahan-keresahan dalam diri kita. Dan mungkin di dalam EP itu juga akhirnya bercerita tentang keresahan-keresahan
manusia pada umumnya gitu. Oke. Karena aku ngelihatnya kayak si IP ini tuh ternyata punya lingkaran gitu. Jadi kayak mungkin kalau lebih mudahnya kayak orang pernah ditemukan sama orang, terus habis itu patah hati, terus akhirnya menemukan dirinya kembali. Terus kalau di loop tuh ya pokoknya cerita sebenarnya tentang itu gitu. Dan itu tuh semua ditemukan, apalagi kayak menemukan kedamaian, menemukan orang baru segala macam, itu kan berarti butuh waktu yang dimana merenung menjadi salah satu part of manusia itu sendiri gitu. Iya. Jadi aku merasa kayak menarik untuk menuliskan ini sebagai renung rasa, apalagi ini IP pertamaku yang aku pengen orang juga tahu identitas Raisa Anggiani seperti ini juga gitu, salah satunya. Jadi itu identitas Raisa atau Ray saat ini ya? Karena Saat mungkin ini. aja itu bisa berubah kan? Iya, itu mungkin bisa Mungkin berubah. ketika kamu lagi, aduh, tiba-tiba aku Metallica enak ya, Ci. Iya. Tiba-tiba Raisa jug gitu. Iya, Dia iya, kan iya. nggak bisa aja dong. Tapi saat ini Renung Resah adalah selain refleksi juga ini penggambaran diri kamu. Betul. Iya, ya, diri kamu saat ini gitu. Iya nggak sih? Belakangan ini Mungkin secara keseluruhan dari yang pernah aku jalani aja kali ya. Tapi sebenarnya realistically kalau dipikir ke depan, memang manusia itu tentang, maksudnya salah satunya tentang menemukan dan ditemukan gitu. Jadi aku rasa itu akan selalu terbawa, maksudnya aku akan selalu membawa si renung resah ini dalam diri aku ke depannya sih gitu. Oke. Tadi menarik sih. Jadi kita nggak perlu muluk-muluk meditasi atau waktu yang lama gitu Iya, kan. Yang penting merenung sebentar, kasih waktu buat diri sendiri berpikir dan akhirnya pasti menemukan jawabannya. Yes. Tapi memang kalau pakai judul meditasi resah juga kurang enak sih. Iya. Meditasi resah kurang ya. Jadi memang renung resah tuh lebih puitik gitu. Iya, I guess. Lebih simpel juga sih sebenarnya. Lebih simpel ya. Nah, rekomendasi kamu dari IP itu selain itu aku, itu apa? Kan di situ ada lagu, ada dua lagu ya. 3 yang lagu lain. Lagi-lagi. Ada jadi isinya ada 6. Iya. Ada, aku sebutin judul aja ya. Iya. Itu ada Itu Aku, lagi-lagi Berjalan di Atas Waktu, terus Menari Aku Menari, terus Kau Rumahku, sama terakhir And If We Don't Belong Together. And if We don't belong together. Yes. Itu sepertinya menarik sih, And If We Don't Belong Together itu juga. Iya ya. Kalau kita nggak bersama-sama atau tidak ditakdirkan bersama, akan jadi apa gitu. Itu kayaknya seru deh. Itu lagu, kayak salah satu lagu tersingkat yang aku bikin juga sih. Tersingkat. Oh, maksudnya proses pembuatannya. Iya, Jadi kamu langsung pakai piano. Aku gitar. Oh, kamu pakai gitar itu? Iya, heeh. Pakai gitar langsung jadi. Iya, kayak sejam 2 jam gitu. Wah. Tapi pokoknya mungkin karena udah ada kayak apa ya, suatu keresahan gitu kali ya. Jadi kayak ini kayaknya sangat menarik dan orang tuh suka banget menerka gitu loh, kayak dalam hubungan contohnya suka overthink kayak aduh nanti gimana ya ini atau enggak ya segala macam, kayak manusia terlalu banyak kemakan ketakutannya sendiri yang akhirnya menderitanya di ketakutan mereka, bukan outcome dari hasilnya, ngerti gak sih? Jadi kayak itu menarik banget dan akhirnya aku tulis And If We Don't Belong Together. Tapi kan itu cuma what if, bukan kayak outcome hasilnya kan. Jadi ya pokoknya nanti didengar aja teman-teman, mungkin ada jawabannya di situ. Itu kamu mesti dengerin lagunya Coldplay yang judulnya What If. Oh iya, aku belum dengar. Itu salah satu lagu top 10-ku. Tapi nggak pernah dibawain konser karena itu jadi lagu yang underrated gitu. Oh iya. Iya, Kak. Sparks juga enak banget. Sparks enak. Iya. Oh, juga enak. Oh, oke. Nonton Coldplay nggak nanti? Aku belum tahu. Aku sih sejauh ini belum more ya. Aku tidak. Kakak nonton? Apa? Nonton? Ya, nggak dapat tiketnya. Oh gitu. Oh gitu. Aku nonton di Perth sih. Wow. Oh jadi keluar. Ya, jadi aku akan bilang sama IO dan promotor yang ada di Indonesia, guys, ini kayaknya semua artis lagi pada nonton Coldplay. Jadi kalau kalian bikin acara, butuh pengisinya saya. Saya nggak ambil, saya nontonnya di Perth. Jadi saya aja gitu main ngomong kayak gitu. Tapi boleh sih, tapi dia emang keren banget sih, maksudnya ikonik banget. Aku kalau soal kok jadi ngomongin Coldplay? Iya, ya udah. Jadi jangan ngomongin kamu aja lah. Oke. Karena aku bisa ngebahas itu panjang. Nah, oke, aku ngebedah seluruh liriknya. Si Coldplay ini. Waktu aku rehab. Berarti kakak suka mengandung. Serius, beneran, Oke. sumpah. Kan aku punya banyak waktu kan. Iya, betul. Nah disitulah aku banyak belajar. Aku minta
timku untuk ngeprint semua lirik Coldplay. Oh iya. Semua lagunya cuma Coldplay doang. Terus aku baca-baca dan ternyata wah ini Dari album pertamanya sampai semua. Oke. Semuanya segini kalau nggak salah Enas ya waktu itu ya. Segini. Udah jadi kayak buku ya? Iya memang. Memang buku. Per album. Oh, Jadi iya, aku bener ngebahas album ini, Ghost Stories gimana, Parachutes gimana gitu. Dan akhirnya aku nemuin, wah sadis nih. Ini udah bukan lagi cuma, ini bukan cinta ini. Gitu. So Tapi lebih Radiohead diri sendiri. atau Coldplay? Coldplay itu udah band nomor 1 buatku. Oke. Bukan musiknya ya, bukan musiknya, bukan nadanya, bukan, tapi kayak Si kesatuan band tersebut. Iya. Lebih Chris Martin sih sebenarnya. Chris Martin. Emang dia yang otaknya semuanya? Tapi aku lebih suka Raisa. Lebih suka Rai sih dibanding Coldplay. Jadi kalau dia nomor 1, nah dia 0,5. Oh gitu. Raisa 0,5 nih sekarang Oh nih. ada di situ. Oke, Coldplay nggak apa-apa. nomor 1 kan? Iya betul. Kamu nomor 0,5. 0,5. Jadi bukan 2, bukan apa? 0,5. 0,5 kalau 2 kan berarti setelah dia. Iya. Kamu sebelum dia. Waduh. Kamu di atas setengah Coldplay nih jalan. sekarang. Oke, baik. Terima Karena kasih. kamu lagi di sini Oh sekarang. iya betul. Nanti keluar Coldplay lagi kita ya. Iya, Coldplay lagi. Iya. Nggak, tapi beneran aku tertarik sih maksudnya. Dan ini aku rasa dirasakan sama banyak orang. Sampai Kang Arman juga kan dia bilang, aku nonton wawancaranya, terusnya di Volix juga, di banyak tempat lah. Maksudnya semua ngebahas tentang, ini kecerdasan linguistikmu tuh berbeda dengan teman-teman seumuran gitu. Walaupun ada Nadine, walaupun ada Feby Putri juga, yang memang mereka juga memiliki kemampuan untuk menulis yang sangat baik ya. Iya, iya. Keren banget. Kamu membaca apa sih? Membaca buku. Bukunya tuh, atau bukan sekedar buku kan, kadang-kadang aku kadang suka nontonin loh, nonton wawancara orang lain, itu suka nemuin hal-hal. Oh iya lagi. Aku suka nonton, ini sih dengerin podcast kayak TED Talks gitu. Oke. Iya, terus buku emang dari dulu disuguhkan novel terus. Novel? Novel awalnya dari kelas 1 SD itu novel. Serius? Iya, sama bundaku. Kayak Stensilan gitu nggak? Apa? Apa Stensil. Stensil tuh apa? Stensil tuh buku Any Arrow gitu. Enggak. Enggak ya? Coba kamu harus coba baca. Oh gitu ya? Nah, itu Beneran? beneran. Any Arrow tuh menarik. Coba kamu tanya sama papa. Pak, Any Arrow tuh apa gitu? Any Arrow ya? Mirawe. Tuh yang ketawa yang tua. Nggak yang udah tahu-tahu ya? Aku aduh nggak tahu lagi. Tapi ya gitu, kayak awal buku novel apa namanya tentang itu yang bom Nagasaki Hiroshima tuh. Oke. Dikasih itu sama bunda dari 1 SD. Terus lagi akhirnya kayak Kelas 1 SD? oh baca ini. Terus dari situ akhirnya kayak menarik. Itu isinya tentang cerita-ceritanya orang yang dampak yang terkena, cuma mereka survive. Mereka cerita tentang kehilangan mereka segala macam. Ternyata menarik. Akhirnya disuguhi dijejelin buku novel-novel fiksi lagi segala macam. Jadi mungkin dari situ ada beberapa imajinasi dan kata-kata baru yang aku pelajarin. Terus mulai ke SMP SMA mulai tertarik beli buku puisi. Dan itu juga sebenarnya nggak sepenuhnya terus-terusan aku baca. Karena kalau puisi kan kayak lebih ke mana yang menarik dan cocok di saat itu untuk aku gitu kan. Oke. Kalau novel kan emang harus dibaca dari awal sampai akhir gitu. Terus akhirnya sekarang ya udah kita coba-coba terus, dan aku juga nulis during aku baca-baca itu research kalimat-kalimat baru atau kata yang baru aku temui even sampai sekarang pun. Oke. Cuma aku bisa bilang aku orangnya ternyata lack of reference. Jadi kalau orang nanya kayak referensi musik kamu apa atau kayak kiblat kamu nulis apa tuh, aku sebetulnya kayak nggak tahu sebenarnya mau jawab Bukan apa. Ka'bah? Oh bukan. Itu iya, itu gitu. Ya. Itu selalu. Namun gitu. Jadi aku tuh sebenarnya nggak ada yang referensi pasti atau kayak itu gitu loh. Jadi ya begitu sih. Nggak Ya aku juga tadinya juga nggak gitu. Cuma ketika belakangan ya baru mempelajari Coldplay ya Coldplay. Nah gitu. Jadi Nah lagi aku 2024 akan banyak sekali terpengaruh mereka sih. Oke. Penulisan. Sangat Penulisan. menunggu lagu-lagunya. Ya bawa-bawa semesta ke dalam situ, bawa-bawa ada spider webs masuk ke dalam situ, birds gitu dan lain-lain. Balik lagi ke kamu deh, tapi apa kata kosakata baru yang kamu temukan yang menarik? Kan kamu kan research kan, kamu mencari-cari kata-kata baru gitu. Apa ya? Yang baru aja, menarik nih kata-kata ini gitu. Mungkin
udah lama aku tahu, cuma kayak akhirnya menarik lagi kontemplasi sih. Oke. Itu sih. Dan maksudnya akhirnya kayak itu kan jadinya kayak bercermin lagi gitu kan. Balik lagi ke si renung itu, jadi kayaknya lagi menarik-menariknya untuk aku gitu di usia Iya, ini. renung ya. Tapi memang itu yang dibutuhin manusia ya. Sepertinya Renung. iya deh. Untuk menetralisir emosinya gitu loh. Iya, merenung, kontemplasi gitu. Jadi kamu harus dengerin semua lagu-lagu di albumnya, di EP-nya Raisa, Renung Resah, karena biar tahu gitu, ini generasi resah nih. Generasi resah. Tapi emang iya tahu generasi aku tuh sangat apa ya, makin banyak nih yang dirisahin gitu daripada mungkin yang zaman dulu kan. Kayak ke sekarang informasi ada di mana-mana, itu yang akhirnya bikin kita jadi lebih aware sama keadaan. Even sekarang kayak contohnya psikolog mungkin jadi lebih banyak dicari dan kayak lain-lain karena di sosial media bahasnya udah mental health awareness dan lain-lain. Yang akhirnya menjadi lebih sensitif menurutku. Tapi ya itu. Makanya Charles Bukowski tuh bilang semakin kita isi kepalanya penuh itu kita bibirnya tuh makin begini. Kenapa begitu? Ya karena semakin banyak kita tahu gitu. Kayak aku sekarang udah bener-bener memfilter informasi yang masuk. Aku di sosial media tuh cuma ngeliatin tanaman. Oh, gitu? Cuma ngeliatin hal-hal postingan-postingan spiritual sama hal-hal receh shit posting gitu. Bener-bener yang aku kalau pakai earphone gitu, mau di bandara, mau di mana aku ngeliatin ini shit posting aja. Jadi bukan daily life teman-teman atau kayak gosip lain-lain. Agak jarang sih karena Tapi ya, emang sih the more we know, the more kayak maksudnya nggak semua hal ternyata perlu kita ketahui ya. ya sama, tidak semua rindu harus kita sampaikan juga. Oh iya betul. Iya kan, sama juga nggak semua hal harus kita tahu juga. Karena ketika ada waktu untuk riset diri sendiri itu 21 hari sebenarnya. Oke. 21 hari tanpa bersentuhan dengan sosial media kayak gitu. Itu kamu akan jadi seseorang yang Itu sudah dijalankan berarti. Lots of time. lebih malah dari 21 hari. Wow. Rehab. Balik ya. Balik. Ternyata rehab itu bagus loh. Iya. Bagus, banyak pelajarannya gitu. Dan tidak bersentuhan dengan sosial media, tidak bersentuhan dengan gadget itu bikin aku lebih tenang ternyata. Lebih tenang. Dan jadi punya banyak waktu untuk memikirkan hal-hal yang di dalam diriku. Fokus gitu. Dibanding memikirkan ngeliatin hidup orang lain, ngeliatin postingan orang lain gitu. Terus apa lagi yang dilakukan di sini? Kok kamu yang nanya? Iya juga ya. Kayak jadi tertarik gitu loh. Kan kita di sini belajar. Nanti ada waktunya. Oke, baik. Ada waktunya, kamu Oke. nanti bisa nanyain aku. Oh, oke, baik. Akan ada waktunya loh. Oke. Terus, oke. Jadi pokoknya nih dari renung resah ini, ini kan tentang keresahan pastinya, tentang keresahan. Aku sih menunggu sebenarnya dan mungkin ini juga banyak ditunggu juga sama orang-orang lain karena lagu-lagu Raisa tuh banyak tentang keresahan. Iya. Kalau yang aku analisis ya, gitu. Mungkin nanti suatu hari akan ada yang bicara tentang bahagia atau apapun gitu, ada hasil dari kontemplasinya lagi. Oke. Itu aku juga menunggu. Tapi yang renung resah ini, kebetulan aku baru ngedengerin yang Itu Aku. Itu aku. Oke. Itu sih enak banget lagunya. Makasih loh. Iya, itu lebih enak dari Kau Rumahku sih buatku. Buatku dan ini lebih gamblang. Gamblangnya? Secara arti gitu buatku. Kalau Kau Rumahku tuh aku masih menerka-nerkanya ini buat orang yang kayaknya ini orang melintas dalam kehidupan dia terus dia mencoba menarik, terus dia mencoba untuk menyembuhkan Raisa gitu-gitulah, gitu lebih panjang kan. Oke, Kalau ini kayaknya sangat straightforward. kayaknya ini deh. Gitu. Langsung. Ya. Berjauhan, punya jarak, tapi terus tiba-tiba ini dengan yang lain. Ya udah gitu. Tapi Akhirnya- untuk menulis tuh sebetulnya aku suka juga ngambil dari bukan cerita orang ya, kayak penerkaan aku sama cerita orang atau pikiran orang lain gitu. As if aku di posisinya orang lain. Itu juga Oke, ternyata jadi bukan menarik. cuma kamu ya? Bukan cuma aku. Ya, aku juga kayak gitu. Oh iya. Lagu yang dibawain Judika, Putus Satu Terus bukan ceritaku. Oh iya. Terus Cerita yang- Kak Judika bukan? Aku lagi nonton film waktu itu. Oh, oke. Di pesawat, aku nonton film, pasangan yang sedang ada di ujung pemikiran. Waktu itu kalimatnya tuh,
apakah kita sedang mempertahankan hubungan atau hanya sekedar menunda perpisahan yang pop up gitu? Wow. Mempertahankan hubungan atau sekedar menunda perpisahan? Oke. Ya udah berangkat dari situ, akhirnya keluar lagi tuh kalimat, benarkah kita saling mencinta atau hanya pernah saling cinta? Gitu. Ya udah tuh jadi berkembang. I see. Nah kalau yang itu aku proses penulisannya gimana? Itu aku lagi memiliki keresahan dan aku mencoba kayak keresahan aku tuh aku mencoba untuk memposisikan diri aku juga di POV ceritanya orang lain yang juga sangat dekat. Jadi bukan yang kayak dari film atau dari stranger atau tokoh fiksi yang aku pikirkan gitu. Dan udah sih akhirnya aku tulis di situ. Gimana ya lagunya ya? Kenapa ya? Oke. Ntar dulu. Ada yang belum bisa terbiasa. Ada yang itu belum biasa aku. terbiasa, itu aku. Itu aku. Terekam sempurna di kepalanya hari yang lalu masih memburu. Jadi kayak dia betul-betul emang gagal apa ya? Gagal move on dan berpindah tempat aja sih. Dan di situ tuh bener-bener aku rasa itu apa ya? Sebenarnya penulisan yang nggak rumit sih ya. Karena sangat mudah untuk ditebak gitu. Yeah. Tapi menarik untuk ditulis dan aku menemukan nada yang cukup unik dan baru lagi gitu. Aku tuh suka explore nada-nada baru dan apa yang berbeda atau enggak mungkin dari draft lagu aku, apa yang belum aku rilis, cuma nadanya bisa dipakai untuk lagu aku yang baru. Pernah kayak gitu nggak sih? Iya. Kayak karena kadang udah outdated gitu loh perasaan yang lama terus nggak dirilis kayak kalau kesana lagi kayak udah basi gitu. Jadi akhirnya coba aku tuangin di lagu baru. Oke. Itu gagal move on ya? I think so. Artinya kalau gagal move on itu menurutku benar-benar cinta loh. Orang yang mudah move on dari sesuatu. Karena cinta itu tidak mudah hilang walaupun bisa hilang. Cuma di lagu itu bridge-nya kan semua terulang kisah kita yang tak lagi jadi kita. Ku ingin hadirmu di sini tapi mustahilnya dekat dari benar. Jadi betul-betul dia tahu udah mustahil sekali untuk bersatu gitu. Dalam ya, Cuk. Tapi kayak lucu juga sebenarnya karena kayak maksudnya kayak ketawa aja kayaknya usia aku masih segini dan kayaknya sebenarnya cinta nggak sedalam itu untuk aku kayak maksudnya banyak banget yang tahuin kayak lu siapa sih gitu loh kayak gue lebih sakit. Masih panjang. Iya kan, jadi kayak tapi ternyata lucu aja untuk sangat mencoba dalam dan lebay-lebayin sesuatu tuh ternyata menarik juga. Ya gitu. mendramatisir sesuatu ya terutama di karya tulis, karya lagu itu kan hak kita. Jadi sebenarnya sih nggak gitu-gitu amat. Tapi ya udah gue dramatisir aja biar kelihatannya dalam gitu. Kayak gitu. Terus dikeren-kerenin bahasanya. Enggak ya. Kalau kamu gitu nggak? Kayak berusaha untuk kayak aduh, ini diksinya masih kurang dalam nih. Itu kalau udah kelar banget kadang baru lihat lagi sih kalau ada ya. Sebenarnya aku udah nggak mikir itu lagi sih karena kalau udah kayak gitu takutnya udah salah tujuan gitu loh. Jadi lebih yang kayak mana yang lebih memuaskan aja. Kayak terasa bener di hati, kayak yang penting tujuannya si artinya juga sama ya. Oke, ini ada berita lama. Jadi kebiasaanku kalau di duduk bareng ini ada berita lama terus aku pengen bahas sama kamu. Ini ada dua aja ya. Ini ada satu, idolakan sejak dulu Raisa Anggiani ingin banget kolaborasi dengan Kunto Aji. Wah itu S-nya salah tuh. Kurang satu. Oh iya. Apa yang kamu lihat dari sosok Kunto? Awalnya sih sangat tertarik dengan albumnya Mantra-Mantra sih. Ya itu bagus banget. Itu bagus banget. Dan aku suka penulisannya, aku suka karakter suaranya, aku suka semuanya sih. Jadi kayak aku sebetulnya belum yang bener-bener research banget gitu kayak apa yang dia pikirkan dari lagunya, sejarah ininya seperti apa. Tapi dari situ tuh kayak udah jadi salah satu penilaian atau jadinya ingin gitu loh untuk suatu hari mungkin. Jadi belum kejadian. Belum ya? Belum. Tapi maksudnya kita udah ketemu sih. Oh oke. Tapi tinggal nunggu waktunya aja berarti. Tapi maksudnya aku juga kayak kalau untuk sekarang sih kayaknya emang pengen coba untuk si Raisa Anggiani ini dulu sih. Untuk kayak single. We'll see. Ya kan single terus udah EP. Oh iya benar. Abis itu mungkin bisa single lagi. Bisa kolaborasi lagi. Kan lagu pertama justru malah
kolaborasi ya iya, sama betul. Aras ya. Iya betul. Dan itu gila banget sih. Thank you. 126 juta streaming loh. Ya. Edan. Oke, yang kedua. Ini bener, Raisanya bener. Oh iya benar ini. Ini aja, jika belum makan, Raisa Anggiani sulit fokus saat manggung. Iya lagi. Ya ini agak receh tapi nggak apa-apa lah. Kamu kan banyak hal-hal berat dari kamu yang diulik sama orang-orang Iya gitu. iya. Ini ringannya ya. Ringan, yang ringan. Itu kayaknya lebih ke nggak tahu sih, bukan sugesti deh, tapi kayak pernah juga soalnya nggak makan banget, kayak lapar banget. Terus habis itu akhirnya jadi nggak fokus aja gitu, tenggorokannya kering, mungkin kemakan deg-degan juga. Jadi kayak aku mulai dari sekarang kayak mewajibkan diri aku sendiri aja gitu untuk makan. Untuk makan. Tapi paling nggak 1 jam sebelum manggung dong. Enggak 1 atau 2 jam. Enggak, kayak bisa 10 menit sebelum manggung. Hah, serius? Iya, pokoknya kayak gitu. Hey, Karena tolong manajernya salah ya kasih tahu ya. Tolong manajernya kasih tahu nih. gitu, tapi tetap maksudnya Orang kalau tuh nggak boleh banyak gitu ini ya. dulu aja, kalau mau olahraga aja harus 2 jam sebelumnya atau Oh, 1 gitu. jam baru boleh olahraga gitu. Iya gitu, pokoknya saya. Nanti kamu lagi nyanyi gemar sekali nasi padang. Tapi kayak pernah deh kayak gitu deh. Nggak tahu sih, kayak pernah deh. Cuma kayak ya udah sih. Kalau Kunto malah parah. Kunto aja malah dia boker kalau nggak salah. Emang iya? Iya di tengah panggung loh. Lagi tahu nyanyi aku. terus dia kebelet kayaknya. Ya udah terus dia kabur dulu. Ya ampun. Musiknya jalan gitu kalau nggak salah ya. Iya, Aku iya, pernah iya. ada cerita Tapi gitu. Kanji ada pernah cerita-cerita kayak gitu? Pas manggung Akunya? lucu-lucunya. Ha? Nggak lucu sih, agak tragis sih. Oh tragis. Loncat dari panggung, set patah, prak. Oh gitu. iya, aku kayak tahu deh yang itu. Aku kakiku, aduh. Aduh. Sampai hari ini deh kalau lagi dingin banget tuh rasanya masih nggak. Oh masih. Itu tragis sih. Gitu, jadi pokoknya harus makan sebelum manggung. Harus makan. Ya. Ya udah 1 jam sebelum ya berarti ya. Iya dong, 1 Oke. jam sebelumnya. Oke. Ya udah ya, pokoknya aku doain semoga IP-mu ini gimana ya, walaupun kita tidak bisa mengontrol orang lain untuk menikmati atau hasilnya seperti apa, yang penting kamu suka banget sama Suka. Renung Resah. Suka. Suka sama semua materinya, prosesnya. Suka. Ini udah terbaik menurutmu? Insya Allah. Oke. Iya buat kamu, yang penting kamu puas. Puas. Ya udah. Yang penting itu kan sebagai Yang penting itu. musisi, tinggal keluarnya seperti apa biar. Aku udah serahin sih. Kayak aku pengen, pokoknya aku udah harus merasakan hal yang sama sebelum dan setelah keluar, Oke. nggak berbeda. Oke. Tapi biasanya kalau di sini ada kartu. Kartu. Ada kartu. Nih kamu boleh bagiin 55. 55. 55. Oke. Ini udah dikocok. Ya. 3, maaf, 4, 5. Wah. Oke. Oke. Jadi nanti kita buka satu-satu. Kalau yang besar dia yang nanya. Yang besar dia yang nanya. Ya. Oke. Wah, kayaknya aku sial. Kenapa? Coba lihat. Jangan dilihat. Oh, kita boleh lihat gitu ya? Berarti. Boleh, tapi nggak boleh diubah-ubah Oh iya, oke. posisinya. Oke. Oke, kita buka satu-satu ya. Oke. 1, 2, 3. Ini aku pasti menang aku. Gue udah gede loh, dia gede. Ya udah kamu tanya aku. Gak apa-apa. Bebas apa nanti. Apa ya? Anggap ini podcastmu. Iya, oke. Apa prinsip yang paling dipegang sampai saat ini? Prinsip yang dipegang sampai saat ini. Sebenarnya itu berubah-berubah. Tergantung waktunya, tergantung Kebutuhannya. kebutuhan aku di mana. Tapi ketika aku rehab, lagi-lagi ketika aku rehab, aku mempelajari sesuatu bahwa jadi ini doa kedamaian. Jadi Tuhan berikanlah aku kedamaian untuk bisa menerima hal-hal yang tidak bisa aku ubah. Keberanian untuk mengubah hal-hal yang bisa aku ubah. Dan kebijaksanaan untuk mengetahui perbedaannya. Itu yang lagi aku pegang. Sedikit stoik juga kali ya? Stoa itu. Iya, stoik itu. Fokus kepada apa yang bisa aku kontrol. Tapi itu sebenarnya sulit banget ya, ternyata. Sulit, makanya latihannya dari hal-hal kecil. Oke. Macet. Iya, Ya iya, iya. udah, ngapain gue marah sama macet gitu. Sama hal kecil, ngerilis lagu, gue suka banget padahal lagu ini, tapi kenapa yang dengerin cuma sedikit ya? Kok nggak trending ya? Kok nggak kayak yang lama ya kayak rilisan yang sebelumnya yang mencapai angka sekian gitu? Tapi ya Nggak bisa udah. dikontrol. Iya.
Cukup? Cukup. Oke. Oke, lagi. Gantian ya. Yes. Tuh, 2, 3. Bapuk ini mah. Bapuk udah pasti ditanya lagi Oh, gue. iya. 6 ya, ini 2. Oh iya. Tunjukin Oh iya dulu. gini tuh. Aku 6. Ah, Struggle pas lagi rehab. struggle-nya justru bukan memikirkan diriku sendiri. Sebenarnya jadi oke. rasa was-was dan lain-lainnya itu aku rasain kekhawatiran itu di 5 hari pertama. Oke. Setelah itu aku bisa calm karena ini nggak bisa diubah. Gue udah harus tetap di sini, harus ngejalanin hukuman ini gitu. Jadi ya udah, tinggal gue harus mikirin. Ya udah, gue harus produktif. Berarti itu no contact with anyone. Bisa dijenguk tapi cuma 1 orang gitu. Jadi cuma komunikasi sebentar sampai akhirnya aku bilang sama istriku waktu itu, kita kerjasama ya. Kamu di luar, tolong urusin yang ada di luar. Iya. Aku fokus dulu sama diriku karena aku tidak bisa apa-apa untuk ngurusin yang di luar gitu. Iya. Jadi aku fokus sama diriku, aku fokus membuat perencanaan apapun karena aku pernah membaca hilanglah untuk waktu 90 hari dan jadikan diri kamu, pikirin sesuatu yang bisa kamu jadiin pegangan untuk 3 tahun sampai 10 tahun ke depan. Dan akhirnya terjawab di situ. Iya, banyak hal-hal yang aku pikirin gitu. Jadi ya struggle-nya sih sebenarnya timku yang di luar, bukan aku. Oh, oke, jadi orang yang emang Yang di luar nih, tim ini, keluarga. Iya. Karena kan vakum dulu, tidak ada pendapatan, Iya sih, gitu. itu sih ya. Itulah yang akhirnya buat aku ya udah, aku nggak mau lagi. Oke. Gitu. Baik. Sangat menarik. Aku king. Oke. Aku king. Aku nanya ya. Oke, baik. Ini menarik sih buat aku karena aku lagi ngelesin anakku piano. Oke. Dan kamu di beberapa wawancara selalu bilang ternyata pelajaran piano yang kamu pelajari itu tidak terlalu berguna untuk kamu membuat lagu, benar nggak sih? Iya lagi. Iya kan? Iya. Maksudnya kasih tips buat aku deh. Maksudnya dari sudut pandang orang yang kursus, karena anakku lagi aku kursusin. Oke, piano klasik. Karena aku pengen anakku juga bikin lagu, dia kan pencipta lagu termuda. Iya. Gitu. Ya, wow. Di dunia loh. Oh gitu ya? Wow, keren banget. Dari umur berapa, Mas? 4 tahun 23 hari dia bikin lagu. Dia udah mengenal kosakata dan nada. Kosakatanya juga cuma telur dadar, kamu di mana telur dadar, ya anak 4 tahun apa sih gitu. Iya. Oke, tips apa nih untuk bikin lagu? Iya, bukan. Maksudnya tentang belajar piano itu gitu. Oh, piano. Jadi harusnya tuh begini supaya lebih berguna gitu misalnya. Aku sebenarnya kalau penulisan lagu sendiri kan maksudnya berbeda dengan piano klasik. Sejauh ini aku dengar sih piano klasik memang hanya tentang nada-nada dan main piano fully, kayak kita fokusnya ke situ kan. Iya. Instead of lirik, apalagi nggak mungkin mikirin struktur-struktur yang kayak gitu. Jadi akhirnya ayahku tuh juga dulu kan pemain, maksudnya dia juga suka band gitu, ngeband. Terus dia akhirnya awalnya ngajarin juga otodidak piano. Sebenarnya kunci-kunci dasar aja sih. Sebenarnya kalau dari klasik itu enaknya juga kita dapat wawasan tentang ini C, D, E, F, G, A, B, C kayak gitu-gitu, kayak gini, minor kayak gini. Cuma kalau mereka sangat teori sampai akhirnya kita harus ngeliat notes gitu kan. Oh, anakku enggak. Aku gitu. Enggak, dia harus ini sendiri. Oh, aku bukan yang baca buku gitu ya? Enggak, aku nggak mau dia baca buku. Gitu. Sebenarnya nggak tahu ya. Maksudnya ini kebutuhan orang. Dan mungkin kalau untuk piano klasik aku kayak belum bisa mencapai titik bagus di piano klasik, jadi akhirnya kita beralih ke pop ya jatuhnya kalau misalnya. Tapi bisa bikin lagu yang keren-keren. Saya tidak. Tapi tetap saja itu ya begitu. Jadi aku cuma kayak udah pokoknya aku udah tahu C, D, F, G, A, B, C, terus minor-minornya seperti apa, terus tujuh-tujuhnya. Tapi kamu banyak pakai chord 7 deh kayaknya. Iya kan? Iya lagi. Di lagu-lagumu banyak chord 7 gitu. Aku suka kemiring-miringan itu sih sebenarnya. Kayak ada sedikit. Emang otaknya memang agak miring ya. Raisa Giani ya. Kayak enak aja gitu loh. Bosen kayaknya kalau itu aja. Oke. Terus sebenarnya progresi chordnya sih mungkin di ini juga kayak enaknya mungkin dari A contohnya ke yang minor kayak ini. Banyak belajar chord dan progresi gitu ya mungkin. Harus ya. coba-coba aja sih sebenarnya. 1 hari berapa menit. Oke. Baik. Lanjut. Lanjut. Oke, 1, 2, 3.
7. Oke. 4. Tanya lagi. Oke, iya. Kenapa tuh? Oke. Instrumen apa yang pertama kali dipelajari dan apa yang membuat itu menarik? Sebenarnya gitar ya. Iya ya. Instrumen. Tapi kalau kita bicara ini adalah instrumen, kayaknya ini deh. Oh gitu ya. Iya, karena kan ini juga harus dipikirin. Apalagi semakin kesini aku jadi semakin ngerti bahwa ternyata ini adalah instrumen yang paling rumit untuk dipelajari. Kecapean jadi serak, kebanyakan energi, kebanyakan ngeluarin suara jadi serak dan lain-lain gitu. Jadi pada dasarnya sih gitar yang pertama aku pelajarin. Cuma kayaknya detik ini aku berpikir sebenarnya ini. Tubuh ya. Tubuh, tenggorokanku Tenggorokan. gitu. Yang ini instrumen Kita yang pakai banget. yang baru mau aku pelajarin belakangan sih. Nggak bisa dimodif juga, nggak bisa diapain ya kalau lagi sakit. Iya, anggota organ tubuh bisa diganti, bisa ditambahin, dibikin nonjol, dibikin panjang gitu. Tapi kalau suara tutup aja, gitu. Oh gitu, jadi tenggorokan. Berarti investasi terbaik itu kesehatan, Iya. olahraga. Iya. Oke. Oke. Terakhir. Oke, sebentar. 1, 2, 3. Iya. Oke. Kenapa tuh? Jadi kayaknya untuk program duduk bareng ini kita ganti hostnya. Karena kayaknya lebih banyak dia yang nanya nih, gue ditanya lagi terakhir. Oh nggak apa? Oh 8. Oke, Queen ya. Oke. Terakhir. Apa ya yang lucu-lucu kali ya? Iya, yang lucu dong. Ya udah. Pengalaman paling memalukan ketika manggung. Bukan memalukan deh. Paling memalukan ketika di 5 tahun terakhir ini deh. Memalukan ya. Tapi dalam kehidupan aja ya. Oke, bukan panggung. Bukan panggung. Dalam kehidupan. Iya, yang bener-bener kayak personal sendiri, udah jadi diri sendiri. Memalukan ya. Kalau ketangkap itu memalukan nggak sih? Gitu ya? Ya kayaknya ketika preskon terusnya ngomong minta maaf kepada seluruh Indonesia deh. Saya minta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia karena harusnya nggak minta maaf ke seluruh masyarakat Indonesia, tapi minta maaf kepada keluarga, tim, orang-orang terdekat saya gitu harusnya aku ngomong. Aku tuh pas di dalam kayak ngerasa, malu gue kenapa harus ngomong kayak gitu ya? Kenapa gue harus minta maaf? Kenapa gue harus minta maaf sama Raisa? Kenapa harus minta maaf sama Kang Mamat penjaga toko di sana gitu kan? Iya, iya. Gue nggak bikin salah ke dia, gue bikin Tidak salah ke tim merugikan, gue iya. gitu. Tim sama Iya orang-orang terdekat karena aku teledor gitu akhirnya jadi bikin kerjaan stuck, bikin perekonomian kami jadi berhenti dulu gitu. Itu sih hal yang memalukan sih buatku. Lalu ada concern ke fansnya nggak kira-kira di momen itu? Aku berpikir enggak sih. Enggak, aku selalu berpikir memang karya yang akan menyelamatkan seseorang. Kecuali kita tinggal di Korea ya. Oh iya itu Iya. betul. Sangat gampang sekali. Iya, ngebully temen waktu SMP aja tiba-tiba semua iklan dihentikan walaupun akhirnya kembali lagi ya karena fansnya begitu Iya, masif protes. Tapi menurut ini jadi nanya terus Gak ya apa-apa, boleh ya? Gak apa-apa. Yuk, boleh. Menurut Kak Anji gitu kayak relevan nggak ya kalau di Indonesia seperti itu? Akankah suatu hari kayak gitu? Mungkin bisa. Karena duplikasi itu terjadi kan. Bagaimana penyuka, misalnya penyuka K-pop gitu. Itu mereka melakukan duplikasi terhadap perilaku mereka ke idolanya di sini. Gitu. Itu juga banyak terjadi. Ini karena aku lihat di Indonesia buat sekarang ya kayak masih banyak kayak justru berita seperti itu akhirnya malah jadi sesuatu yang mengangkat atau ya, something like that. Iya, ya bisa aja tapi ya semoga enggak sih. Semoga enggak ya. Semoga enggak gitu karena kita ini bisa salah juga loh. Jadi kalau di sana tuh dituntut seorang idola tuh harus sempurna. Iya lagi Buatku enggak. bener. Buatku enggak. Nikmatin karyanya, ambil bagusnya, buang jeleknya gitu. Karena bagaimanapun dia manusia. Manusia. Jaim salah. Nggak jaim, lo kan idola. Lo Iya. dilihat orang gimana sih gitu. Iya. Jadi sebagai public figure itu bukan berarti harus dituntut menjadi figur atau sosok yang selalu 100% sempurna. Ya kan gitu public
figur, Tokoh publik. tokoh publik kan. Ya itu kan bukan berarti apa yang kita lakukan selalu harus benar. Gitu. Aku dalam hidup ini bikin banyak kesalahan dan terekspos lagi. Bukan aku yang mau lagi, padahal nggak setting-settingan ya. Aku nggak mau padahal, tapi ya orang yang mau ngeberitain. Aku dapat penghargaan A, B, C, nggak diberitain. Waktu itu pernah dalam 1 tahun aku dapat penghargaan sebagai komposer, sebagai penyanyi, sebagai pegiat media sosial. Dalam waktu yang bersamaan nggak diberitain. Tapi worth it banget ya berarti. Maksudnya kan kita hidup nih sebenarnya a glimpse doang gitu kan. Kalau diulang lagi berarti akan invested untuk menjadi kakak yang sekarang gitu. Tetap akan ingin mengulang. Aku tidak pernah. Ini kan kayak pertanyaan. Kalau kamu bisa mengulang masa lalu, kamu jadi apa? Apa yang bisa mau kamu ubah kayak gitu-gitu kan? Enggak lah, udah. Ini aku suka aku yang sekarang, proses yang aku jalanin gitu. Yeay. Keren. Ini harusnya nanti akan ada sesi khusus. Oke. Dia nanyain gue gitu. Ya kayaknya pertanyaannya juga menarik soalnya. Aku bikin podcast juga kali. Pertanyaannya menarik soalnya dan gue juga jadi bisa ngobrol banyak juga. Tapi ya makasih udah datang ke Duduk Bareng. Terima kasih Semoga banyak. nanti bisa datang di programku yang lain karena aku punya program khusus untuk musisi. Oke. Gitu yang sebentar lagi akan rilis di channel Dunia Manji dan ini berangkat dari kegelisahan juga, berangkat dari renung resahku Wes. tentang Oke. bagaimana promotion sebuah karya musik di Indonesia. Wow. Ya, Jadi lebih general ya. lebih general, tapi khusus tentang karya. Tentang karya. Khusus tentang Fokusnya karya. itu, Jadi aku bukan nggak perlu personal life. ngulik tentang cowok kamu gimana sih gitu nggak kayak gitu. Lebih Makasih lo ya. proses dan lain-lain. Sangat menarik. Makasih Makasih ya. banyak. Makasih banyak. Oke, abis ini kita akan coba nyanyi Itu Aku sedikit aja dan Oke. pokoknya sukses sekali lagi. Semoga ada banyak hal yang bisa kamu dapetin. Amin. Ambil bagusnya, buang buruknya. Yes. Jangan lupa senyum hari ini.